Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, damai sejahtera Tuhan senantiasa tinggal di hati kita di mana saja berada. Tuhan memberkati. Katekese kita tentang Pekan Suci atau Trihari Suci sekarang masuk tema yang ketiga. Jadi 2 video kita berkatekese tentang Kamis Putih. Dan sekarang tema yang pertama kita akan membahas tentang Jumat Agung. Nah, tema katekese tentang Jumat Agung itu untuk hari ini kita mengambil tema Jumat Agung sebagai memoria passionis, tinjauan historis dan teologis atas sengsara Yesus Kristus. Saya ulang lagi tema katekese kita pada hari ini. Jumat Agung sebagai memoria passionis, tinjauan historis dan teologis atas sengsara Tuhan Yesus Kristus. Sebagai catatan bahwa materi yang sama juga saya kirim di Facebook, bisa baca materi yang sama itu di Facebook. Jadi supaya kita bisa mengikuti apa makna dari katekese kita hari ini. Nah, sekarang kita mulai katekese kita. Saudara dan saudari yang terkasih, Jumat Agung merupakan salah satu perayaan sakral dalam tradisi gereja Kristen, khususnya dalam gereja Katolik yang memperingati sengsara dan wafat Kristus di kayu salib. Nah, perayaan ini tidak sekedar mengenang suatu peristiwa historis, melainkan menghadirkan kembali misteri penderitaan Kristus sebagai realitas yang hidup dalam iman gereja. Dalam kerangka ini, Jumat Agung dapat dipahami sebagai memoria passionis, yaitu kenangan akan sengsara Kristus yang memiliki dimensi historis sekaligus teologis. Istilah memoria passionis mengandung makna lebih dari sekadar ingatan psikologis. Ia menunjuk pada suatu tindakan liturgis dan iman yang menghadirkan kembali, yaitu anamnesis, peristiwa penyelamatan dalam konteks kehidupan umat beriman. Oleh karena itu, untuk memahami secara mendalam makna Jumat Agung, diperlukan pendekatan yang mengintegrasikan analisis historis dan refleksi teologis. Poin yang pertama, dimensi historis sengsara Kristus. Dari sudut pandang historis, sengsara dan wafat Yesus Kristus merupakan peristiwa nyata yang terjadi dalam konteks sosial politik abad pertama di wilayah Yudea di bawah kekuasaan Kekaisaran Romawi. Saya ulangi lagi. Dari sudut pandang historis, sengsara dan wafat Yesus merupakan peristiwa nyata yang terjadi dalam konteks sosial politik abad pertama di wilayah Yudea di bawah kekuasaan Kekaisaran Roma. Sumber utama yang memberikan kesaksian tentang peristiwa ini adalah keempat Injil kanonik yang sekaligus memiliki perbedaan penekanan teologis sepakat mengenai fakta dasar penyaliban Yesus Kristus. Penyaliban merupakan bentuk hukuman mati yang lazim digunakan oleh otoritas Romawi terhadap para pemberontak dan penjahat berat. Dalam konteks ini, Yesus dihukum mati atas tuduhan politik sebagai raja orang Yahudi yang dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas kekuasaan Romawi. Keterlibatan otoritas religius
keterlibatan otoritas religius Yahudi dan pemerintahan Romawi menunjukkan kompleksitas dinamika sosial dan religius yang melatar belakangi peristiwa tersebut. Di luar kitab suci, beberapa sumber non-Kristen seperti tulisan Tacitus dan Josephus juga memberikan indikasi historis mengenai keberadaan Yesus dan kematiannya melalui peristiwa penyaliban. Hal ini memperkuat bahwa sengsara Kristus bukan sekedar konstruksi teologis, melainkan berakar pada realitas sejarah atau realitas historis. Poin yang kedua. Poin yang kedua. Memoria Passionis dalam tradisi liturgi Gereja Katolik. Dalam tradisi gereja, Jumat Agung dirayakan sebagai peringatan sengsara Tuhan yang bersifat unik. Tidak seperti perayaan Ekaristi pada hari-hari lain. Hari Jumat Agung tidak merayakan kurban Ekaristi secara penuh, melainkan berfokus pada liturgi sabda, penghormatan salib, dan komuni dari hosti yang telah dikonsekrasikan sebelumnya. Konsep Memoria Passionis dalam liturgi ini berkaitan erat dengan gagasan anamnesis atau peringatan yang menghadirkan kembali peristiwa keselamatan secara sakramental. Dalam hal ini, gereja tidak sekedar mengenangkan penderitaan Kristus sebagai peristiwa masa lalu, tetapi menghidupkan kembali dalam iman dan partisipasi liturgi umat. Penghormatan salib misalnya bukanlah tindakan simbolik semata, melainkan ekspresi iman akan misteri salib sebagai sarana keselamatan. Salib yang dulu menjadi alat penghinaan dan kematian kini dimaknai sebagai tanda kemenangan dan kasih Allah yang menyelamatkan umat manusia. Poin yang ketiga, dimensi teologis, makna penebusan dalam sengsara Kristus. Secara teologis, sengsara Kristus dipahami sebagai inti dari misteri penebusan. Wafat Yesus di salib bukanlah kegagalan misinya, melainkan pemenuhan kehendak Allah untuk menyelamatkan umat manusia. Dalam terang iman, salib menjadi tempat di mana dosa manusia ditebus dan relasi manusia dan Allah dipulihkan. Berbagai pendekatan teologis telah dikembangkan untuk menjelaskan makna penebusan ini. Teori kepuasan, yaitu teori dari Anselmus, melihat bahwa kematian Kristus sebagai pemenuhan keadilan ilahi. Sementara pendekatan Kristus Victor menekankan kemenangan Kristus atas dosa, maut, dan kekuasaan kejahatan. Selain itu, pendekatan solidaritas menekankan bahwa dalam sengsaranya Kristus mengambil bagian dalam penderitaan Kristus, sehingga memberikan makna baru bagi pengalaman penderitaan itu sendiri. Dalam konteks Memoria Passionis, refleksi teologis ini tidak hanya bersifat spekulatif, tetapi juga eksistensinya. Umat beriman diajak untuk masuk ke dalam misteri penderitaan Kristus dan menemukan di dalamnya sumber pengharapan, pengampunan, dan transformasi hidup. Poin yang keempat, implikasi antropologis dan spiritual. Pemahaman Jumat Agung sebagai Memoria Passionis
memiliki indikasi mendalam bagi kehidupan kita manusia. Pertama, ia mengungkapkan bahwa penderitaan bukanlah realitas yang sia-sia, melainkan dapat memiliki makna dalam transalib Kristus. Kedua, ia mengajak umat beriman untuk mengembangkan solidaritas dengan sesama yang menderita, meneladani kasih Kristus yang rela berkorban. Dalam konteks dunia modern yang sering diwarnai oleh penderitaan, ketidakadilan, dan krisis makna, Jumat Agung menawarkan perspektif alternatif bahwa dalam penderitaan yang dihayati dalam iman terdapat kemungkinan keselamatan dan pembaharuan. Dengan demikian, Memoria Passionis tidak hanya menjadi kenangan akan masa lalu, tetapi juga menjadi inspirasi untuk tindakan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Poin yang kelima adalah penutup atau kesimpulan. Saudara dan saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Setelah kita membahas tentang makna Jumat Agung sebagai Memoria Passionis, sekarang kita memberikan beberapa kesimpulan. Jumat Agung sebagai Memoria Passionis merupakan perayaan yang mengintegrasikan dimensi historis dan teologis dari sengsara Kristus. Secara historis, ia berakar pada peristiwa nyata penyaliban Yesus dalam konteks abad pertama. Secara teologis, ia mengungkapkan misteri penebusan dan kasih Allah yang menyelamatkan manusia. Melalui liturgi dan refleksi iman, gereja tidak hanya mengenang peristiwa ini, tetapi juga menghadirkannya kembali sebagai sumber rahmat bagi umat beriman. Dengan demikian, Jumat Agung menjadi pusat refleksi iman Kristiani yang mengundang setiap orang untuk masuk ke dalam misteri salib dan menemukan di dalamnya makna terdalam kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Amin.